Ibu, mohon maaf, saya tanya banyak guru, Pak. Mohon maaf, saya tanya banyak guru. Ternyata guru hari ini itu tidak banyak tahu sebagaimana. Ya kalau pengetahuan yang baru-baru sekarang, guru-guru dulu ya nggak tahu. Orang itu ilmu baru. Tapi kalau yang ini pengetahuan lama. Gak akan minta begini ini, saya suruh tunjuk soal di Tenggara ini apa namanya? Berarti kamu ini tidak tahu arah mata angin, saya bilang itu. Ibu kota soal di Tenggara mana? Makassar katanya. Makassar itu di sini kan. Ini selatan, ini utara, ini barat, ini timur. Nah yang kesini namanya Tenggara. Timur, selatan, mana itu namanya Tenggara. Tenggara itu di sini. Namanya Kendari, ini namanya Pulau Bukan dan Pulau Punang. Guru saya dulu Pak, untuk menghafalkan nama-nama teluk ini kan teluk besar-besar ini Pak, memberikan rumus sederhana sekali sebagai orang Jawa. Tom ini mentolok, bokni, mandar, dipalu. Tom ini mentolo, bokni, mandar, dipalu. Teluk ton ini, teluk tolo, teluk bone, teluk mandar, teluk palu. Itu saya tanya guru-guru sekarang, tidak ada yang punya metode begini. Jadi ternyata sarjana itu tidak lebih baik daripada hanya tamatan SMA. Guru-guru dulu kan SMA seperti jadi saya nulis dia. Facebook saya Pak, mohon maaf. Dari hasil penelitian PISA namanya. Pendidikan Indonesia itu dari tahun ke tahun dan yang paling mahal tahun ini 2023, 2024 yang paling mahal. Terus menurun. Nah itu Bapak Ibu ini jadi non sewu kembalikan pada niatnya. Kalau niatnya mohon maaf memang dari amplop, dapatnya amplop tadi Pak. Tapi kalau niatnya dari awal itu tulus mau mendoakan, tidak memikir yang lain-lain, insya Allah dia akan dapat pahala dari Allah. Mas, tadi yang saya kasih panjenengan buku itu dibacakan halaman 31 itu. Halaman 31 itu kalau saya mau dicari sebelumnya subjudulnya Mas. Subjudulnya judul itu apa? Itu kan nomor 7. Nah itu ada 20 nomor. 20 nomor itu judulnya apa? Kok ada 20 itu? Nanti dicari subjudulnya dari nomor 1. Yang itu nomor 7 nanti yang saya minta untuk dibacakan. Proses. Proyektornya masih proses. Judul itu apa? Judulnya yang membatalkan 2 kalimat syahadat. Yang membatalkan 2 kalimat syahadat, Bapak Ibu, itu di buku kuliah akidah yang ditulis oleh Profesor Yunus Ilyas Awayata. 20 pembatal syahadat. Nah, yang nomor 20, yang nomor 7 tadi Mas, halaman 31. Mencoba panjenengan baca. Nomor 7 itu apa tulisannya? Sebelum ayat. Membenci Islam seluruh atau bukan yang bagian bawah. Mencintai kehidupan. Nah itu saya dibaca. Mencintai kehidupan dunia melebihi akhirat atau menjadikan dunia segala-galanya. Oke. Pokoknya dunia segala-galanya. Tidak pernah berpikir sedikit-sedikit itu jangan cari upah lah. Jangan semua kegiatan itu harus diamplopi gitu. Semua kegiatan harus disediakan amplop gitu. Sekali-kali jangan begitu. Lalu dibacakan ayatnya di buku itu. Allah
alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Oke. Wailul lil kafirina min adzabin syadid. Celakalah orang kafir yang nanti akan dapat siksaan yang berat. Siapa mereka itu? Ayat selanjutnya. Malal akhirati wa yasudduna an sabilillahi wa yad'una wajan ulaika fi dhalalin ba'id. Dhalalin ba'id. Terjemahannya belum sampai di sini. Yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu bengkok. Mereka itu berada dalam kerusakan yang jauh. Meskipun saya tidak tahu Ustaz Yunahar beliau kenapa mencantumkan ayat ini di situ. Jadi orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat itu di ayat ini dinilai sama dengan orang-orang kafir. Jadi orang-orang yang mementingkan dunia, lebih mementingkan dunia daripada akhirat itu dinilai sama dengan orang kafir. Sehingga di situ disebutkan perkara begini ini termasuk yang nanti akan menggugurkan syahadat kita. Ini saya hanya memberikan tambahan ayat di situ, tidak ada. Surat Hud ayat 15 sampai 16. Kalian tadi diperoleh. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihi a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, memang cita-citanya itu, Allah akan cukupi semuanya. Dia tidak akan dirugikan oleh Allah. Apa yang jadi cita-citanya dicukupi semuanya oleh Allah. Tetapi ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Laisa lahum fil akhirati illan nar. Orang-orang yang begitu itu kelak tidak akan dapat surganya Allah. Wa habita ma sana'u fiha, dan semua yang diperbuat di dunia akan dihapus oleh Allah. Balasannya sudah dicukupkan semuanya di dunia. Tidak ada lagi kelak balasan di akhirat. Sia-sialah wa batilum ma kanu ya'malun. Sia-sia perbuatan mereka seumur hidup di dunia ini. Surat Hud 15 ayat 16. Ayat itu tadi kalau begitu saja sepertinya mungkin panjenengan kurang mantap, maka ditambahi lagi, saya tambahkan ayat ini. Tambahi lagi dengan hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man ja'alal humuma hamman wahidan." Siapa yang cita-citanya itu hanya satu, hamma akhirati, dia itu cita-cita akhiratnya, kafalullah, maka Allah cukupkan segalanya. Dunianya cukup sudah, hamma dunia. Tetapi waman tasya'abat bihil humuma fi ahwali dunia. Tetapi siapa yang hanya cita-citanya hanya terbatas cita-cita dunia saja, Allah besok tidak peduli di mana dia akan celaka, akan ditaruh di mana dia binasanya. Lam yubarillahu fi ayyi awdiyatiha halaka. Allah tidak peduli sama. Ini Pak. Menurut saya Guru Muhammadiyah, mohon maaf saya di panti asuhan jadi kepala panti 1 periode. Itu saya mohon maaf karena saya dibesarkan di botol selama 10 tahun. Saya buat seperti pola di botol. Saya kader, alhamdulillah jadi 4 kader ulama. Kemudian yang ngurusi panti saya buatkan peraturan harus alumni panti. Jadi kita masih saya simpan
ketika NU itu menjadi partai politik, itu banyak kiai yang protes kepada Kiai Haji Saifuddin Zuhri, ayahnya Habayatan, ayahnya mantan Menteri Agama Pak Lukman Saifuddin. Jadi yang punya semangat jadi partai politik itu diantaranya Pak Saifuddin Zuhri, Kiai Saifuddin Zuhri. Kiai protes, Pak Kiai Saifuddin, kalau nanti partai NU jadi partai, apa sudah punya kita calon-calon Perdana Menteri, calon Menteri Luar Negeri, calon macam-macam? Jawabannya Kiai Saifuddin Zuhri, Pak Kiai, kalau saya punya duit, saya akan beli mobil. Saya nggak usah berpikir, uang saya ini belum bisa nyopet. Kalau saya punya duit, saya akan beli mobil, dan kalau saya punya duit, saya tinggal panggil sopir saja, saya bayar. Ini namanya manajemen pabrik, manajemen buruh, Pak. Sehingga nanti NU itu jadi tersiap-siap karena orang yang duduk di partai NU itu tidak punya ideologi NU. Bagaimana sopir tadi, tidak urusan dengan Muhammadiyah atau NU, yang penting saya sopir. Nah, kalau di Gontor itu tidak begitu, Pak. Tidak ada ceritanya rombongan guru, rombongan dokter, itu tidak ada di sana. Semuanya disiapkan dulu. 2 tahun yang lalu telah turun SK pendirian Fakultas Kedokteran. Itu 6 tahun yang lalu, Pak, disiapkan dosen-dosennya. Alumni Gontor yang jadi dokter dipanggil semuanya dan dikuliahkan supaya S2. Dibiayai sama pondok. Puskesmas dan SMP negeri yang berdiri di atas tanah Gontor di Ngawi diminta. Luar biasa kalau saya baca begini itu saya tidak terasa itu ternyuh saya. Gontor itu tidak diakui negara 70 tahun, Pak. Tapi tanahnya pondok itu dipakai fasilitas negara selama puluhan tahun, bahkan hampir 90, hampir 10 tahun juga. Dan itu yang bayar pajaknya itu Gontor. Maka ketika itu diminta dan Gontor diminta untuk ganti rugi bangunan, itu sampai ke pengadilan, Pak. Bagaimana Anda kok bisa ngomong begitu? Anda ketika bangun gedung-gedung tambah itu tidak izin sama kami. Dan selama ini yang bayar pajaknya kami. Kok Anda minta ganti rugi? Oh, itu untuk apa itu diambil? Untuk persiapan fakultas kedokteran tadi itu, Pak. Nah, jadi begitu ceritanya. Maka supaya ideologi ini harus kader, tidak bisa kalau mengandalkan gaya manajemen pabrik itu tidak bisa dicari dapat, tapi nanti mohon maaf ideologi kita tidak akan terjaga, mohon maaf. Harus dipersiapkan yang namanya begitu-begitu ini. Nah, gitu Bapak ya, mohon maaf. Ini tadi Bapak ya. Wahyu biro. Wahyu biro. Paling gampang itu. Muhammadiyah ini butuh. Nah, kalau sudah ngomongnya wani biro, Pak, tidak dapat pahala, Pak. Tidak dapat pahala. Kalau ya selama ini tidak apa-apa kita masih begitu, tidak apa-apa, manajemen begitu tidak apa-apa, kalau perlu guru bisa buka lowongan tidak apa-apa. Tapi jangan sampai ada transaksi wani biro. Tidak usah ditawarkan, Pak. Anda nanti kalau terima di sini minta gaji berapa, tidak usah tawarkan begitu. Nanti kalau begitu nanti motivasinya wani biro itu. Jadi nanti motivasinya itu. Maka ini harus terus diperbaharui, niat ini terus diperbaharui, Pak. Jadi jangan sampai niat kita berbelok. Jadi jangan sampai niat kita berbelok. Kalau niatnya berbelok, Bapak, karena walaupun kita tahu tadi di kampung sudah seperti itu, setiap sekolah dikasih amplop, niat tetap harus dijaga, jangan sampai dibelokkan niatnya. Iman-iman dapat kalau hanya dapat 5.000, 2.000, iman-iman. Jadi hilang gunung Uhud tadi itu hilang. Begitu kami ya, Bapak. Monggo, ini pertanyaan pertama tapi waktu panjang, Pak. Monggo ada pertanyaan, Bapak. Terima kasih, Pak. Ini tadi saya di masjid itu ngobrol-ngobrol, Pak. Teman saya itu tanya ke saya dengan musola itu apakah ada sholat 2 rakaat ketika masuk di musola? Karena memang dia sudah masuk. Terus saya tentang wudhu. Kalau kasih jenazah sampai ke kuburan, itu sampai selesai
takbir pertama sampai salam. Kalau ngantar itu ya untuk dari berangkat sampai kemudian selesai pemakaman itu, sunnahnya apa ya, sebelum meninggalkan kuburan itu mengantar sunnah, itu kita taburkan tanah 3 genggaman. Kapan menaburkannya? Ya setelah selesai penimbunan jenazah itu. Otomatis kalau begitu, ya setelah selesai pemakaman pahala itu diberikan, Pak. Jadi utuh pemakaman itu rangkaiannya begitu, pengantar itu dari pengantar sampai kemudian menyaksikan jenazah dimasukkan ke liang, kemudian sampai ditutup dengan orang yang ikut menghadiri pemakaman itu menaburkan tanah 3 genggaman. Mohon maaf ibu-ibu, mohon maaf di dalam Islam ini tidak ada diskriminasi, tapi ada ketentuan dari Allah. Jadi perempuan itu kalau sholat di belakang, laki-laki di depan. Perempuan itu tidak boleh menjadi imamnya laki-laki, tidak boleh mengimami jamaah laki-laki perempuan, boleh mengimami perempuan saja. Jadi bukan diskriminasi, tapi ini aturan dari Allah begitu. Kita tidak boleh mengatakan ini aturan diskriminasi, tidak boleh, itu namanya menghina Allah. Termasuk mengantar ke kuburan itu, hadis Rasulullah, menghina anil ibadah jenazah, walam yukzam alaina. Nuhina anil ibadah jenazah, kita dilarang oleh Rasulullah mengikuti mengantar jenazah ke kuburan itu. Sekalipun larangannya tidak keras, sekalipun tidak keras, itu pun larangan juga. Jadi Nusewu ini beda syariatnya antara laki-laki perempuan. Jadi nanti jangan kemudian kita mengatakan diskriminasi, tidak. Laki-laki tidak punya kesempatan pahala syahid seperti perempuan. Di saat sudah tidak ada perang, maka perempuan tetap punya kesempatan pahala syahid, apa itu melahirkan. Yang itu laki-laki tidak ada. Jadi punya jatah sendiri-sendiri. Jadi bukan membeda-bedakan, tapi syariat dari sananya dari Allah sudah seperti. Kemudian sholat tahiyatul musholla itu tidak ada, Pak. Tapi namanya musholla itu harus diluruskan. Sebaik-baik tempat itu sholat itu di rumahnya, di musholla. Nah, musholla itu tempat sholat di rumah, bukan tempat sholat umum. Tempat sholat pribadi di rumah itu namanya musholla. Atau tempat yang tidak umum yang kadang-kadang dipakai sholat, kadang-kadang dipakai sholat itu namanya musholla. Kadang-kadang tempat yang tidak umum. Ketika orang yang tidak paham kenapa Muhammadiyah sholat di lapangan, maka kemudian membaca hadis. Rasulullah itu malah sholatnya di musholla. Jadi kaya ngono, mohon maaf, jamaah masjidnya dibubarkan dulu balik musholla sendiri-sendiri. Itu bacanya belum lengkap, Pak. Nanti dibaca lagi itu hadis musholla itu. Berapa jaraknya musholla dengan kota Madinah itu? Dan bagaimana kondisi musholla itu? Musholla yang dimaksud dalam hadis Rasulullah tentang sholat Id itu adalah tanah lapang di luar kota Madinah. Karena kota Madinah tidak punya tanah lapang waktu itu seperti di Mekah. Yang memang sudah sejak dari dahulu Nabi Ibrahim sudah membangun Ka'bah, memperbaiki Ka'bah di situ, ada kompleksnya di situ, di mana orang-orang Mekah kemudian di situ dijadikan tempat penyembahan berhala itu. Nah, Madinah tidak punya tempat seperti itu, maka kemudian Nabi sholatnya di luar kota, namanya musholla disebutnya di sana, keterangannya tanah lapang. Nah, jadi namanya musholla itu gitu, Pak. Oleh karena itu, kalau ada tempat yang sudah dijadikan sebagai sholat jamaah 5 waktu, mohon namanya tidak lagi dinamakan musholla, namanya masjid. Ini instruksi MUI, Pak. Instruksi MUI. Jadi tempat-tempat sholat yang sudah dipakai untuk 5 waktu sholat fardu 5 itu namanya tidak lagi musholla tapi masjid. Tapi kalau di tempat-tempat misalkan kantor-kantor sekolah yang hanya zuhur asar saja, isya maghrib subuh tidak ada orang sholat, itu boleh dinamakan musholla. Nah, kalau sudah 5 waktu namanya musholla, namanya masjid. 5 waktu namanya sudah masjid. Maka boleh sholat tahiyatul masjid di situ. Ada pun yang dipakai sholat Jumat itu namanya jamiah, masjid jamiah. Jadi tradisi Islam begini, Pak. Masjid jamiah itu bukan masjidnya orang NU, Pak. Terus masjid takwa, masjidnya orang Muhammadiyah, tidak begitu. Jadi masjid jamiah itu masjid yang dipakai untuk sholat Jumat. Nah, jadi jamiah. Masjid-masjid dulu, Pak, yang dipakai Jumatan itu di dalam sejarah Islam itu menjadi universitas. Maka universitas dalam bahasa Arab namanya Jami'ah. Al-Azhar itu masjid.
Sampai sekarang tidak direnovasi, tidak dirubah dari kunonya yang sudah berusia 1000 tahun lebih. Itu bukti ini dulu di sini kampus pertama kalinya. Di tiang-tiang ini. Satu tiang itu satu dosen. Nah dulu begitu Pak. Masih ada namanya sampai sekarang. Tiang namanya Imam Syafi'i, tiang namanya Imam lain masih ada semuanya ini. Nah begitu ceritanya Pak Fadil. Jadi Bapak kalau pengen sholat tahiyat 2 rakaat begitu masuk ke sholat yang itu dipakai 5 waktu itu mendapatkan pahala sholat tahiyat di masjid. Begitu kami kira Bapak mau sana itu. Oh ibu monggo nanti lagi Bapak. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak, umpamanya pas Idul Adha itu ada anak mau ngasih korban untuk orang tua yang sudah meninggal itu bisa nggak sih Pak? Oke, saya bukakan ya. Jadi kurban prinsipnya Bu ya, saya awali dari sini dulu. Prinsipnya ibadah itu dibebankan kepada orang hidup. Ibadah itu dibebankan kepada orang hidup. Bentar Bu ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kenapa harus saya bukakan begini Bu? Supaya jangan sampai kalau saya salah dibenarkan sama tulisannya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah kamu kepada Allah itu sampai kematian datang menjemputmu. Kalau sudah mati ditutup rapotnya itu. Selesai. Tidak ada orang mati disuruh haji, disuruh sholat, disuruh zakat, disuruh pergi ke masjid. Tidak ada orang mati disuruh itu. Kalau sudah mati selesai. Lah tadi yang saya sampaikan sedekah atas nama orang tua itu bagaimana Pak? Karena itu ada dalilnya. Karena itu ada dalilnya. Beribadah itu harus berdasarkan dalil. Agama itu maksudnya begitu. Beragama itu harus berdasarkan dalil. Ini di sini hadis ada, kalau di sini disebutkan di Fatwa Tarjih jilid 2. Nah ini Fatwa Tarjih jilid 2 halaman 175. Kenapa tadi? Oh ini 175. Wanita dari Bani Qos. Ini bukan wanita dari Bani Qos. Ini seseorang laki-laki matur pada Rasulullah. Inna ummi talatat nafsuha. Ibuku meninggal mendadak Rasulullah. Wa azunnu halau takallamat tasaddaqah. Ibuku meninggalkan banyak harta. Harta yang ditinggalkan kemudian diwaris itu tidak ada pahalanya. Orang mati tutup amalnya. Kemana harta ini dikembalikan sesuai dengan aturan Allah, diwaris. Kalau masih punya suami, suaminya dapat seperempat. Nanti sisanya anak-anak. Tidak dapat pahala itu. Maka kemudian anaknya ini matur pada Rasulullah. Waduh, tidak ada pahalanya kalau waris itu. Kemudian anaknya matur, wahai Rasulullah, saya dapat jatah warisan. Apakah kalau kemudian sebagiannya saya sedekahkan dan saya matur kepada Allah, semoga pahala yang diberikan ibu saya, apakah boleh? Boleh, kata Rasulullah. Jadi dalilnya ada. Jadi prinsipnya tadi begitu. Prinsip umumnya begitu. Ibadah itu dibebankan pada orang hidup. Tidak ada orang mati suruh ngaji, itu tidak ada. Suruh mencari ilmu tidak ada, suruh zakat tidak ada, suruh kurban tidak ada. Nah ini kok ada. Nah, ini ada syariatnya, ada dalilnya. Prinsipnya begitu. Ini nanti menjadi pengkhususan, kecuali yang khusus-khusus begini. Kemudian haji menggantikan orang tua, ada. Tapi itu kasusnya adalah orang yang sedang dalam perjalanan haji. Dalam perjalanan haji kemudian jatuh dari untanya, meninggal dunia. Kemudian anaknya ini dari Bani Qasam matur kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah bisa saya menghajikan bapak saya? Bisa. Nah, maka di Muhammadiyah badal haji itu ada. Tapi yang dibadali itu siapa? Dulu orang tuanya mohon maaf,
Orang miskin itu, mohon maaf Bapak Ibu, nasibnya di akhirat itu lebih enak daripada orang kaya. Rasulullah itu punya satu doa yang kita tidak ada yang mau mengikutinya. Allahumma tawaffani miskinan wahsyurni ma'a zumratal masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang miskin. Itu doa Rasulullah yang tidak pernah kita berdoa seperti itu. Orang miskin itu nasibnya lebih enak daripada orang kaya di akhirat. Kenapa? Nanti masuk surga itu mendahului orang kaya 500 tahun Pak. 500 tahun. Jadi mohon maaf, kita jangan meremehkan orang miskin. Antum sawuna fi du'afatin, kalian itu tertolong dengan orang-orang miskin di sekitar kalian. Orang kaya kalau mohon maaf tanahnya banyak, tidak ada orang miskin, dia akan garap salahnya. Nah itu satu begitu. Orang ini miskin Pak, mohon maaf, sampai akhir hayatnya miskin. Orang miskin itu tidak terbebani kewajiban haji. Maka orang begini ini besok kalau anak cucunya kaya raya, itu tidak ada badalnya. Dia selama hidup tidak terbebani haji. Kalau nanti dia tidak ada badal-badalan. Siapa yang digantikan hajinya itu? Yang dibatalkan itu? Yang dibatalkan itu orang yang, mohon maaf kalau kita bicara hari ini, yang sudah punya porsi-porsi. Dia akan terjadwal berangkat tahun berapa, itu yang dibadani. Begitu yang dibadani. Jadi tidak semuanya dibadani, tidak. Orang miskin sekali lagi tidak ada ulama yang mengatakan berkewajiban haji, tidak ada. Orang sakit itu tidak ada yang punya pendapat ulama mengatakan wajib puasa, tidak ada. Maka menurut harus didudukkan perkaranya. Badal haji hanya begitu. Terdaftar. Sekarang dia umurnya 60 tahun. Daftar sekarang 60 tahun Pak. Purworejo sudah 31 tahun. Nah, kalau nunggu berangkatnya dia 91. Tapi yang begitu itu mohon maaf umur 60 punya duit 25, jangan ditunda-tunda untuk daftar haji. Anda berkewajiban daftar. Urusan berangkat serahkan sama Allah. Karena orang yang wajib haji kok tidak haji, tidak diseriusi hajinya ini, tidak ditindaklanjuti. Orang nanti ini, sekali lagi Pak ya, orang yang mampu sebenarnya untuk berangkat haji, tapi tidak segera ditindaklanjuti, duit itu malah disimpan atau untuk yang lain, sehingga nanti akhir hayatnya dia tidak haji. Itu nanti matinya seperti orang Yahudi atau Nasrani. Itu hadis Rasulullah. Maka yang umur 60 punya duit 25, daftar haji tidak masalah. Untuk kita bebas dari mati Yahudi Nasrani. Alhamdulillah kalau nanti mungkin ada ada fadilah dari Allah sehingga kita bisa berangkat ketika masih hidup, alhamdulillah. Kalau tidak ada ya kita sudah terbebas dari itu. Nah itu nggih. Termasuk orang korban itu tidak ada dalil seperti ini. Tidak ada dalil seperti ini. Kalau dulu tidak mampu ya sudah tidak sebagai korban, tidak usah diberikan dia kambing untuk niatnya dia dan usah. Jadi begitu. Kemudian nanti saya yang akan datang nanti saya tampilkan ya. Saya tampilkan hadis pamungkas. Siapa yang bisa membadali, itu yang membadali adalah ahli warisnya. Kalau yang tadi dikatakan daftar itu dia meninggal dunia, siapa yang membadali? Ahli warisnya. Di Kemenak namanya tidak dirubah, tetap nama orang mati itu. Terus nanti yang berangkat adalah ahli warisnya. Berangkat haji niatnya ya Allah, ini bukan haji saya ya Allah, ini haji untuk ibu saya atau bapak saya meninggal dunia. Oleh karena itu Rasulullah memberikan syarat, orang yang bisa begini ini mesti sudah harus haji. Mesti sudah harus haji. Nah itu syaratnya sekarang secara teknis repot itu Pak. Secara teknis repot, maka ya sudah tidak usah dibatalkan. Jadi kalau dalam majelis haji Muhammadiyah begitu Bu, kalau yang membadal haji itu siapa yang bisa membadalkan itu hanya ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Kalau ada suaminya, kalau tidak ada suaminya, anak-anaknya. Kalau ini tidak ada, sudah selesai. Dia sudah
terbebas dari ancaman mati Yahudi, mati Nasrani. Jadi prinsip awalnya dari begitu Bu ya, dari ibadah itu hanya dibebankan kepada orang hidup. Nah, ini ada dalil khusus, begitu. Ada lagi Bapak Ibu, kalau ingin kita membantu orang tua itu modalnya murah sekali, modalnya istighfar saja. Jadi saya janji akan sampaikan di pengajian yang akan datang daripada saya buka-buka agak lama. Orang mati itu dia tahu diri, besok ketika dimasukkan surganya Allah, dia malah protes pada Allah. Ya Allah, saya ini sebenarnya nggak layak dapat surga. Kenapa kok bisa begitu? Kemudian Allah menyampaikan, lihat raportmu Mas, raportmu sudah nilai hitam semuanya, nilai merahnya sudah terhapus. Jadi kamu mendapatkan kedudukan begini karena permohonan ampun anak cucumu. Cukup satu kalimat istighfar, ya Allah ampuni dosanya ibu saya atau bapak saya atau mbah saya atau siapapun. Itu dilakukan berkali-kali, berulang-ulang sebanyak-banyaknya. Guru saya itu cara mengajarinya dulu begitu. Kamu mendoakan orang tuamu berapa kali sehari? 5 kali Pak Guru. Gimana doanya? Allahumma li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Salah. Diulangi bacaannya. Saya ulangi sampai 7 kali. Kamu mengulangi 7 kali tadi kesel Pak. Bukan. Lah kok yang ngono kok ping 2 ping 5. Jadi itu cara guru saya. Kamu kok yang ngono kok ping 2 ping 5. Jangan hanya 5 kali. Tunjukkan kamu anak yang soleh. Ciri-cirinya apa? Waladun sholihun yad'ulahu. Ciri-ciri anak soleh itu 3 perkara itu. Salah satunya, semua nanti kalau kita mati terputus semuanya kecuali 3. Nanti yang mau saya tampilkan Bapak saya yang selain yang terakhir ini istighfar untuk orang yang sudah meninggal dunia. Anak itu merupakan amal orang tua. Hadis riwayat Muslim. Anak itu merupakan amal orang tua. Jadi menurut ibu kalau dulu bapak ibunya belum sempat korban karena kondisi, baik kondisi ekonomi atau kondisi karena belum paham agama, ibu kalau sekarang ada kemampuan korban, ibu berkorban, itu bapak ibu panjenengan mendapatkan pahala itu. Jadi setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak itu orang tua akan mendapatkan pahalanya. Berdasarkan hadis riwayat Muslim tadi itu. Jadi tidak usah dikirim-kirimkan. Itu otomatis itu begitu. Nah, jadi begitu. Itu untuk G. Monggo Bapak tadi yang pakai peti ikutin G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang takziah. Ada orang takziah nyembunyi amplop pulang. Ada bulan datang mengantar jenazah. Nah itu apakah takziah itu satu paket? Ya nyembunyi amplop, ya menyolati, ya mengantar jenazah. Demikian Pak. Iya, sambil saya buka-buka ini Pak ya. Biar Bapak, walaupun bisa saya sampaikan, bisa membaca sendiri. Jadi kalau orang haid itu kan tidak bisa sholat Pak. Maka sekali lagi tadi saya sampaikan di awal, secara umum ada istilah takziah. Takziah itu ya datang dalam rangka ikut menyenangkan, membahagiakan, menghibur keluarga kita. Itu begitu. Nanti kalau panjenengan kita di sana sholat jenazah, itu datangnya saja itu sudah dapat pahala. Jadi datangnya saja itu sudah dapat pahala. Kemudian kalau nanti kita sholat jenazah itu dapat tambahan pahala tadi. Jadi bagi ibu-ibu yang tidak haid itu mohon maaf, apakah juga tidak dapat pahala? Asalkan mohon maaf ada nanti ajaran istiqomah. Islam itu ada ajaran istiqomah. Barang siapa yang perlu, ketika Nabi ditanya oleh Ibu Aisyah, amalan yang terbagus itu apa?
Saya menyampaikan A2UH yang paling kontinu, paling istiqomah. Buat inkola walaupun hanya sedikit. Jadi itu yang paling bagus. Kenapa? Jadi nanti ibu-ibu yang haid itu kalau di luar haid dia kalau ada orang meninggal selalu sholat jenazah, maka di saat ada orang meninggal dunia karena dia haid tidak sholat jenazah, dia dapat pahala. Dia dapat pahala itu karena pahala istiqomah tadi. Bapak selalu sholat tahajud, selalu sholat tahajud. Karena tadi malam ada keluarga, ada tetangga yang meninggal dunia, menunggu kedatangan jenazah dari Gunung Kidul misalkan begitu, sehingga harus sampai tengah malam, sehingga ketika malam itu tidur hanya beberapa menit, kemudian sudah kedengaran azan subuh, panjenengan boten sholat tahajud, tapi karena sehari-hari sholat tahajud, panjenengan tidak sholat tahajud itu sudah ditulis malaikat sholat tahajud. Nah, jadi begitu. Jadi takziah sendiri Pak ya, takziah sendiri. Bagi yang tidak terbiasa sholat jenazah, ya dapat pahala takziah itu kan. Bagi yang sholat jenazah, dapat pahala tambahan 1 gunung tadi. Dilanjutkan dengan mengantar sampai selesai, tapi tuntunannya sampai selesai Pak. Jadi segala tuntunannya diikuti sampai selesai. Mengantar itu dari mengantar sampai nanti ada tuntunan menaburkan tanah 3 taburan, 3 genggam, itu dilaksanakan semuanya. Itu dapat pahala 1 ukut lagi. Nah, begitu kami kira Pak. Tapi itu hanya datang mengantar saja. Dia dapat pahala takziah Pak. Dapat pahala takziah. Jadi saya bilang tadi, pahala takziah sendiri, pahala takziah sendiri Pak ya. Yang tidak tahu kita pahalanya besarnya seperti apa yang Allah akan jadikan, kita tidak tahu. Nah, kemudian ada yang kedua, pahala sholat. Besarnya 1 gunung Uhud kata Rasulullah. Yang satu lagi, yang ketiga, pahala mengantar itu tadi. Nah, kalau kemudian mohon maaf, sholat jenazahnya mohon maaf tidak sesuai tuntunan misalkan begitu, apakah ada pahalanya? Ya kalau masalah sholat itu tidak bisa ditawar Pak. Tapi kalau masalah mengantar, karena itu di luar ibadah makhluk, ya barangkali pahalanya tidak sesempurna seperti yang utuh gitu Pak. Prinsipnya innallaha la yudhi'u amala 'amilin minkum. Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan baik kalian. Besar kecil akan dihargai Allah. Begitu kami kira Pak. Mohon maaf ini saya ingin Pak, ingin tanya gitu. Kalau bertanya mungkin gini Pak. Mungkin jadi kalau keterangan Bapak dari tadi sampai sekarang akhir itu saya kok merasa bingung Pak. Jadi lebih baik ambil kalau 1 judul teruskan saja Pak. 1 judul itu teruskan saja sampai akhir, artinya sampai panjang gitu Pak. Ini kalau dari sini lompat ke sini itu seperti saya ini bingung Pak. Mendengarkan itu bingung. Ini tadi untuk mahasiswa bertanya. Nah ini sekarang hukum tadinya kan jadi bingung Pak. Nggak selesai itu menurut saya. Coba kalau diselesaikan gitu, enak didengar Pak. Maaf ini Pak. Ya Bapak. Ya, ini kan pertanyaan dari Pak Prole ini Pak. Pertanyaan dari Pak Prole tentang sholat jenazah. Dapat pahala tidak? Sudah selesai Pak ini? Pertanyaan ini sudah selesai Pak, dapat pahala tidaknya? Sudah selesai Pak? Saya ingin, mumpung saya di sini Pak, karena maaf gara-gara kemarin kasus penjual estetik, ada orang yang meremehkan perbuatan estetik. Dan mohon maaf, ada di antara guru-guru ini, kita saya sebagai guru, itu ada yang mohon maaf sedikit sombong Pak. Guru itu pahalanya luar biasa. Maka saya sampaikan juga di sini, mumpung masih bicara pahala, diatur niatnya. Pahala itu tergantung dari niatnya. Apa selesai? Oh, bagaimana akan dapat pahala ini loh Pak? Ini sewu mandal ala khairin para mislu hajri Pak ini.
guru itu mengajar kebaikan. Kalau dia niatnya cari duit menafkahi keluarganya, dia dapat pahala kerja mencari nafkah. Bukan dari ngajarnya itu bukan. Terus dia dapat duit. Tapi kalau dia begitu itu mengajarkan kebaikan, terus ada orang yang mengamalkan kebaikan di sini, itu hebatnya guru di situ. Dia dapat tambahan pahala. Terus saya ingin menseru bapak-bapak guru, saya sebagai guru, Mas, anak didik kita itu Pak, mohon maaf, bagaimana akan mengamalkan? Bagaimana akan mengamalkan kebaikan ini? Lawang ilmu yang sederhana saja dia tidak paham. Ilmu yang sederhana saja tidak paham. Menseru bapak, mohon maaf, saya bukan merendahkan tidak. Jadi dosen agama sama-sama saya di UMP namanya Bu Sri Hermayani. Saya tidak tahu duduk perkaranya seperti apa. Mahasiswa semester 7 Pak. Itu tidak tahu sekali lagi saya duduk perkaranya seperti apa. Kemudian Bu Sri Hermayani itu ngomong sama kita. Mahasiswa kita Pak, semester 7 itu tidak sholat. Dan itu dia bercerita dan ada ekspresi menyesal. Jadi menurut ini saya menyampaikan dalam rangka itu. Jadi guru dosen itu pasti berat Pak. Bukan hanya menurut urusan gaji naik saja, mohon maaf. Jadi begitu. Ini tadi saya sampaikan begitu. Jadi itu. Kemudian ada pertanyaan Ibu tadi yang masalah korban, ya kita jawab. Kita jawab. Yang menurut yang Bapak belum paham yang sebelah mana, yang bingung sebelah mana Pak? Yang bingung sebelah mana? Sholat jenazah niatnya paling penting niatnya Pak. Niatnya dibenarkan jangan sampai mengharap Allah. Sambung lagi Pak ini. Jadi keterangan Bapak itu yang saya tangkap itu belum selesai istilah mengurai satu hadis atau tafsiran daripada ayat itu, kok sudah pindah ke tafsiran yang lain. Monggo sekarang hadis ayat mana yang belum jelas? Nah artinya kan di sini ini tadi Pak Mungkin bertanya tentang takziah itu kan yang banyak tahu itu kan satu paket Pak, baru mendapatkan istilah satu gunung emas pahala itu dari datang sampai menyolatkan, memandikan, menyolatkan sampai membakar kuburan itu paket. Kalau menurut saya pemahaman saya gitu Pak. Sebetulnya itu Pak. Jadi kalau saya mengupas tentang itu, kalau diselesaikan semua gitu. Oke. Ibu saya meninggal dunia di Lamongan sana tradisinya Pak. Meninggal habis sholat isya jam 10 malam selesai acara pemakaman. Habis isya itu tidak tahu bagaimana ceritanya, waktu saya di rumah sakit, orang Purworejo khususnya keluarga Bang Asuhan tahu. Maksud saya gini, Pak, ini saya gini. Berangkat dari sini setelah isya sampai di Lamongan jam 9 pagi. Dan dapat sholat jenazah dan dapat pengantaran kubur. Ini disebut takziah bukan? Iya itu kan bermengunjungi. Nah iya Pak. Ini loh saya itu takziah itu tidak harus satu paket begitu Pak. Datang saja dapat pahala satu. Tambahi sholat jenazah, nambah satu gunung pahalanya. Nambahi ikut mengantar. Kalau hanya sholat saja terus pulang ke Jogja karena dia punya tugas, dia dapat satu gunung itu. Orang Purworejo meninggal dunia, orang Jogja datang ke sini Pak, ikut sholat. Karena dia sebagai guru juga misalkan punya kewajiban ngajar, dan itu mantap Pak. Jadi bukan satu paket begitu menurut saya, bukan satu paket begitu.
Zakarnya sendiri itu sudah berpahala. Nanti kalau sholat dapat pahala 1 gunung. Kalau mengantar sampai sempurna dapat 1 gunung lagi. Itu Bapak sih. Pripun? Sampun. Sampun. Oke. Monggo Pak yang terakhir. Yang terakhir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai tampil dunia. Kalau saya atau ya semua orang suatu pekerjaan atau suatu tindakan niatnya beberapa macam. Contoh, saya ini mas, tidak pakai hari-hari, pernah jadi guru, saya pensiun. Niatnya pertama itu mencari pahala jadi guru. Nomor 2, niatnya mencari gaji karena ya Allah menafkahi dirinya dan keluarganya. Nomor selanjutnya lain-lain silaturahmi dan sebagainya kepada yayasan atau orang lain dan sebagainya. Termasuk tadi sholat jenazah. Niatnya pertama adalah sholat niat jenazah. Nomor 2 silaturahmi dengan keluarga-keluarganya dan sebagainya. Ini semuanya dapat pahala apa tidak? Sekian. Oke. Yang sholat jenazah tadi selain silaturahmi, terus doakan, terus apa lagi Pak? Oke. Jadi Milon Sewu kemudian begini Pak. Di dalam Muhammadiyah ini Sewu, agama ini bagi 4. Ibadah makhluk, saya sebut ibadah makhluk, muamalah, akhlak, kemudian akidah. Urutannya dari atas, akidah, ibadah makhluk, akhlak, muamalah. Akidah keyakinan kita, ibadah makhluk itu sholat, macam-macam itu. Akhlak itu ada ikhlas, ada tawakal, ada macam-macam. Lalu amalan ini tadi kita ada berdagang, jadi macam-macam itu untuk pada muamalah itu. Muamalah itu berangkatnya niatnya begini nih Pak. Ini niatnya. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil. Fasawfa ta'lamuna man takunu lahu 'aqibatud dar. Kalau muamalah niatnya ini Pak. Kalau yang sholat tadi, sholat itu niatnya semata-mata karena Allah. Semata-mata karena Allah itu bagaimana? Ini adalah perintah Allah. Harus kita tadi. Ini perintah Allah. Jadi kalau yang ibadah mahdoh itu tidak boleh disambil-sambil Pak. Semata-mata begitu saja. Ini perintah Allah. Ini surat Al-An'am 135 Pak ya. Al-An'am 135 terjemahannya. Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, bekerjalah menurut kedudukanmu. Aku pun bekerja. Jadi bekerja itu perintah Allah. Wis tidak usah dirinci. Kenapa saya harus jadi guru? Karena saya kuliahnya sarjana guru. Saya harus bekerja sesuai dengan posisi saya. Di perintahnya surat nanti panjenengan bersani surat An'am 136. Bekerjalah sesuai dengan kedudukanmu, posisimu masing-masing. Itu perintah Allah ini. Kalau tidak sesuai dengan posisinya itu nanti rusak dunia ini. Kalau saya mau ada dengan melihat di YouTube, hanya karena melihat panduan di YouTube, orang berani melakukan operasi pada dia bukan dokter. Meninggal dunia dia Pak. Nah, jadi bekerjalah menurut posisimu masing-masing. Begitu saja. Jadi bapak-bapak mohon maaf,
di pondok dan banyak kemudian. Di Brunei itu kan kesehatan gratis, pendidikan gratis, tidak ada pajak, rumah dibangunkan untuk negara. Terus ngapain Anda bekerja? Itu jawabannya ini Pak. Saya bekerja karena ini perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Nah jawabannya begini. Bapak-bapak nanti mohon maaf sebagai kalau Bapak nganggur Pak ya. Panjenengan lihat video Brunei Darussalam, orang Indonesia ke sana namanya Ahmad Wildani. Itu orang semuanya bekerja. Walaupun sudah dijamin sama negara Pak. Ada yang jualan durian, ada yang jualan martabak. Pokoknya saya bekerja. Begitu jawabannya. Ini perintah Tuhan. Begitu. Jadi kalau yang anak-anak itu niatnya begitu Pak. Ini adalah perintah Tuhan, saya harus bekerja seperti ini karena kedudukan saya di sini, keahlian saya di sini. Itu perintah Allah surat Hud ayat lupa lagi saya Pak. Surat Al-An'am 135. Panjenengan bisa bertanya. Al-An'am 135. Jadi begitu niatnya itu begitu. Jadi kalau panjenengan tadi bekerja sebagai guru itu niatnya begitu. Ini adalah perintah Allah, saya disuruh bekerja. Orang itu disuruh bekerja itu perintah Allah. Ini nganggur itu adalah dosa. Nganggur itu dosa. Orang punya duit banyak tapi tanpa bekerja. Tanpa bekerjanya ini dosa. Tanpa bekerjanya itu dosa. Jadi begitu yang harus kita pahamkan dalam Islam itu begitu. Jadi mohon maaf nanti di buku yang satu lagi Pak ya. Ada judul namanya jangan bertawakal kepada ikhtiar. Itu pesan Islam itu. Jangan bertawakal kepada ikhtiar. Jadi tidak boleh kita mengandalkan usaha kita, tidak boleh. Usman yang kita andalkan itu Allah. Kita tawakalnya kepada Allah, tidak boleh bertawakal kepada ikhtiar. Itu Bapak itu. Jadi kalau sholat tadi Bapak takziah, jadi pokoknya begitu saja. Itu nanti akan dapat tadi yang hadis yang kita sampaikan. Kalau tujuannya itu begitu, maka nanti yang lainnya akan dapat. Panjenengan datang itu buat saya tidak usah ngomong saya Pak pulau lagi sepindah silaturahmi itu tidak usah diomongkan, mohon maaf. Tidak usah diomongkan itu otomatis silaturahmi itu. Jadi pokoknya niatnya begitu. Panjenengan takziah itu akan ada perintah Allah begitu. Sholatnya ya begitu, nanti semuanya dapat. Begitu kami kira Bapak. Ini hanya saya yang tentang bekerja tadi saya cari ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Begitu Nathan itu Bapak ada salah kurangnya, saya mohon maaf. Kalau ada yang masih belum dipahami nanti boleh disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Terakhir kali Bapak kita mohon maaf, kita mungkin di antara jamaah ini ada yang kurang sehat, ada yang sedang diuji Allah dengan berbagai macam ujian. Mari nanti kita doakan bersama, semoga Allah segera memberikan kemudahan untuk segala urusannya. Yang sakit semoga segera disembuhkan oleh Allah. Amin. Allahumma rabbana nas al-hidil baksa isri antasal ila syifa ila syauka syifa la yuwadi sama. Wallahu nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tawaran kajian yang sudah kita ikuti bersama. Semoga ada manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Memasuki agenda selanjutnya yaitu lain-lain. Informasi perolehan infak pada pagi hari ini sebesar Rp1.435.000. Informasi selanjutnya untuk kajian rutin pagi pertemuan minggu depan 15 Desember 2024 akan diisi oleh Ustaz Haji Sundarto dari Salaman Nangka. Acara yang terakhir yakni penutup. Mari kita tutup bersama kajian pagi pada kesempatan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
juga demikian kajian pada pagi hari ini. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata ucapan perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabah. Biasanya ngangkat kok.